Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Eril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi akhirnya berkesempatan untuk berbagi prediksi soal terbaru untuk kita persiapan menghadapi seleksi SKD CPNS tahun 2024, karena sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS 2024 akan kembali digelar pada bulan Mei mendatang gitu kan. Hari ini sudah masuk tanggal 12 Maret dan masuk bulan Maret ya, berarti Maret, April, Mei ya, kurang lebih 1 bulan ke depan gitu kan. Dan mohon maaf akhirnya baru bisa hadir kembali gitu untuk menemani kawan-kawan belajarnya setelah sekian lama Maki menghilang dari peredaran alam jagat raya ini gitu ya. Karena kurang lebih 3 minggu yang lalu Maki terakhir up posting itu ya di part 19. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, untuk part 1 sampai 19-nya silahkan searching lagi di video Maki yang 3 minggu yang lalu gitu ya. Dan kali ini Maki alhamdulillah bisa masuk ke part 20 ya. Part 20 ini setelah 3 minggu lamanya Maki menghilang dari peredaran alam jagat raya. Dan ini Maki pada kesempatan ini akan membahas mengenai soal SKD TWK berkenaan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena berdasarkan FR tahun-tahun sebelumnya dan juga kisi-kisi tahun sebelumnya, soal-soal ini sering kali muncul di CPNS tahun-tahun sebelumnya. Untuk soal yang Maki bawakan maksudnya ini Maki masih soal yang sifatnya sederhana gitu ya, belum hot. Karena kenapa dikatakan sederhana? Karena ini Maki ambil dari soal-soal yang pernah Maki buat dan sudah pernah Maki bagikan beberapa waktu yang lalu, namun sayang sekali untuk dilewatkan kembali gitu ya. Nanti kalau sudah banyak views-nya, sudah banyak meledak gitu view-nya, akan semakin bersemangat lagi untuk membuat konten gitu kan, ini untuk menemani kawan-kawan belajar gitu. Intinya kawan-kawan, di samping kita memaksimalkan usaha, jangan lupa juga kawan-kawan untuk memaksimalkan dengan doa, karena aparatur usaha tanpa doa itu sebenarnya sombong, bagi berdoa tanpa usaha itu sebenarnya bohong. Antara usaha dan doa kan harus seimbang. Kan judul lagu juga perjuangan dan doa. Terlebih lagi sekarang sudah masuk bulan Ramadan ya. Kalau di Maki ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan nih. Hari ini Maki juga sedang berpuasa gitu kawan-kawan. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa untuk menjalankan bagi mereka yang menjalankannya. Jangan lupa berdoa di bulan puasa adalah doa yang mustajab. Jadi ada baik ada bagusnya seleksi CPNS dilangsungkan setelah bulan puasa, karena 1 bulan penuh ini kita gunakan untuk berdoa meminta kepada Allah agar kita ditakdirkan menjadi ASN PNS tahun 2004 ini. Amin, karena tidak yang bisa berkata takdir kecuali doa gitu ya. Berdoalah kawan-kawan, karena doa di bulan Ramadan itu tidak tertolak. Oke, atau satu kelas juga di kopi gitu kan ya. Selalu di bungsa lagi semuanya semua bus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Aral merupakan seorang diaspora di luar negeri. Suatu ketika ia melakukan perjalanan ke Indonesia dan singgah di kampung halamannya. Saat dia melihat masyarakat di kampungnya masih memiliki ekonomi yang rendah, sementara sumber daya alam yang tersedia cukup banyak, tetapi belum dikelola dengan baik, Aral memutuskan untuk mengadakan pelatihan usaha bagi masyarakat di kampungnya. Sikap Aral tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila K, A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Nah, kawan-kawan, untuk menjawab soal ini, maka kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila. Jadi intinya, kuncinya untuk menjawab pengamalan secara Pancasila ya kawan-kawan, minimal bacalah gitulah butir-butir Pancasila ya. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa lah gitu ya. Minimal dibaca dulu, cari tahu dulu, dipahami apa sih perbedaannya butir-butir Pancasila di setiap silanya gitu. Nah, untuk kasus nomor 1 ini jawabannya adalah sila ke-5 kawan-kawan ya. Kenapa sila ke-5? Karena di butir Pancasila di sini ada nih lebih tepatnya masuk ada sila ke-5 itu ada 11 butir ya, mulai dari mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi sila ke-5 itu ada yang kegotong royongan kawan-kawan ya. Jadi perbuatannya yang luhur. Nah, ini juga bisa masuk ke sana ya tadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh si Aral tadi. Aral itu siapa? Ya Aral, ada yang Ariel berarti ya. Itu mengembangkan sikap perbuatan yang luhur kawan-kawan. Mengembangkan sikap adil terhadap sana nggak masuk ya untuk tadi mah ya. Menjaga keseimbangan terhadap kewajiban bukan. Menghormati hak orang lain juga nggak masuk. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, bisa masuk ke sini. Bisa mengembangkan perbuatan yang luhur juga boleh lah, tapi agak kurang gitu. Tapi yang lebih cocoknya itu di sila ke-5 butir ke-5.
memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kan tadi si Aral memberikan pertolongan dengan memberikan pelatihan, itu dia berarti telah menolong warga di kampungnya agar dapat berdiri sendiri, sehingga nanti ekonominya meningkat gitu ya, karena sebelumnya kan dikatakan rendah katanya. Kemudian tidak menggunakan enggak, suka bekerja keras bukan, suka menghargai hasil karya enggak, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan wajah merata. Nah ini juga masuk nih, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nih supaya maju kan di kampungnya, maka berarti dia bisa masuk ke sini. Ya, jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah sila kelima. Satu, karena dia dengan mengadakan pelatihan si Aral ini di kampungnya, berarti dia telah berusaha memberikan pertolongan kepada masyarakat sekitarnya agar berdiri sendiri kan, masyarakat di kampungnya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah suka melakukan kegiatan. Nah, dia melakukan kegiatan pelatihan, berarti dia melakukan kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Begitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat itu untuk soal nomor ini adalah sila kelima. Begitu kan understand? Idam, ini mantap. Next soal nomor 2. Oh sorry, nomor 2 ini, sorry salah yang ngetiknya. Siapa yang ngetik? Mang Akil. Ini seperti salah Mang Age ya. Soal nomor 2 nih. Soalnya kayak gini, kita hadapi bareng-bareng ya. Luna dan Akil tengah melaksanakan pesta pernikahan yang mengundang banyak orang. Timbulnya kerumunan dari acara tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kita kan sedang pandemi, sementara Luna dan Akil mengadakan pesta pernikahan gitu. Selain itu, pemerintah sedang memberlakukan aturan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai hasil musyawarah. Nah, ternyata saat melaksanakan pesta pernikahan ini sedang pemberlakuan PPKM juga atas hasil musyawarah tentunya ya. Jadi kawan-kawan, penentuan PPKM ini tentunya tidak hasil sendiri gitu ya, melainkan hasil musyawarah. Awal mula mereka sudah diperingatkan oleh ketua RT setempat agar membatalkan acara. Namun Luna dan Aki tetap bersikeras mengadakan pesta pernikahan besar-besaran. Sehingga mereka melanggar sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pertama, ya udah kita hadapi dulu yang sering menjadi semoipus gitu ya. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada stresi gitu kan ya. Lagi-lagi mah kita katakan kawan-kawan, untuk menjawab soal ini ya kita harus tahu butir-butir Pancasilanya untuk setiap silanya gitu kawan-kawan. Namun kebetulan di sini ada kata musyawarah. Kalau ada kata musyawarah enak gitu, nggak makin jauh dari sila keempat gitu kawan-kawan ya. Enak kebetulan ya di sini. Pokoknya kalau ada kata musyawarah, demokrasi itu masuknya sila keempat. Musyawarah, demokrasi, nah itu masuknya sila keempat. Nah karena permusyawaratan perwakilan, nah itu kan ya enak gitulah kalau soalnya ada musyawarahnya. Udah jelas ini jawabannya adalah demokrasi. Kalau nggak tahu nih kita cari tahu nih. Untuk butir-butir sila keempat itu ada 10 butir. Yang pertama itu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nggak masuk sini ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah yang tadi itu memaksakan kehendak, jadi bisa masuk ke sini ya. Dengan bersikeras ingin mengadakan pesta secara besar-besaran, dia telah berarti memaksakan kehendak kepada orang lain. Memaksakan kehendak dalam berpendapat, misalkan dalam berdiskusi, berarti kita telah melanggar sila keempat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, nggak masuk. Musyawarah untuk mencapai mukat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Enggak. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai musyawarah. Nah yang ini yang tadi lebih tepatnya ya, kan tadi hasil musyawarah katanya. Nih hasil musyawarah nih, kalau hasil musyawarah kita langgar, nah, tidak dihormati dan tidak junjung tinggi, berarti kita telah melanggar sila keempat butir kelima. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Nah dia tidak mempunyai itikat baik untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat. Bisa juga ke sini, tapi lebih tepatnya ke sini sih ya, nomor sila keempat, nomor butir kelima gitu. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, enggak, karena ini bukan dalam kasus musyawarah ya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, bukan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
juga bukan. Nah, intinya sih saat kita mengambil keputusan dalam suatu musyawarah, itu yang harus kita utamakan itu dapat dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, kawan-kawan. Jadi jangan sembarangan ketika kita mengambil suatu keputusan asal enak aja misalkan itu, asal terlihat baik. Nah, sementara kita tidak, padahal yang paling penting itu yang paling penting itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memberikan kepercayaan kepada waki-waki yang dipercaya untuk bukan. Jadi lebih tepatnya untuk soal yang tadi itu melanggar sila keempat, bisa butir 5, 1, 2 atau 6, tapi lebih tepatnya ke butir 5 karena tidak menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi kuncinya harus tahu butir-butir Pancasila, kecuali untuk sila keempat lah. Kalau ada kata musyawarah sudah jelas itu jawabannya yang sila keempat. Begitu kan kawan? Understand? Idam jadi mantap. Kalau mantap nih soal nomor 3 mana curi. Ini salah lagi nih. Nomor C. Di sini sudah selesaikan semua masalah. Namun apa masalahnya belum butuh susru gitu ya. Selalu ada masalah dengan cuman disemai pus solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Dengan mengikuti aturan pemerintah untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka setiap individu telah berusaha menjaga serta melindungi orang lain. Hal itu selaras dengan pengamalan Pancasila sila ke-1, B2, C3, D4, E5. Nah, lagi-lagi maka katakan kita harus tahu butir-butir Pancasila untuk setiap silanya. Kata kuncinya di sini adalah kita harus berusaha menjaga serta melindungi orang lain. Nah, kalau menjaga serta melindungi orang lain ini kemungkinan masuknya ke nilai kemanusiaan berarti. Berarti sila kedua